Tribuners putra-putri dalam Pakubuwono 13 telah menyebar undangan untuk upacara jumenengan dalam Noto Binayangkara SISKS Pakubuwono 14 yang akan dilaksanakan di Keraton Surakarta pada hari ini Sabtu 15 November. Adapun putri tertua Pakubuwono 13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa undangan tersebut telah disebar kepada sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah, termasuk Wali Kota Solo Respati Ardi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, lalu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, pemimpin Kadipaten Pakualam 10 hingga Presiden ke-7 Joko Widodo. Adapun GKR Timur menyebut dengan konfirmasinya Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pakualam 10 juga akan hadir dalam upacara tersebut. Sebagai informasi, bentangan karpet merah dan taburan bunga di sepanjang Kori Kamandungan hingga Sitinggil menjadi penanda keluarnya Raja baru Keraton Kasunanan Surakarta SISKS Pakubuwono 14 Hamengkubuwono pada Sabtu 15 November. Diketahui persiapan karpet merah dan bunga sudah dilakukan sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Setelah mengikuti acara internal hajat dalam jumenengan dalam Noto Binayangkara Pakubuwono 14 akan menyampaikan pidato pertamanya di hadapan masyarakat umum di Sitinggil. Sejumlah abdi dalam telah menunggu kehadiran PB14 ini sejak pagi. Diketahui seusai pidato perdana, Keraton Surakarta akan menggelar kirap mengelilingi kawasan keraton. Adapun kirap ini akan melibatkan prajurit kerajaan, kereta kencana, abdi dalam serta sentono dalam. Acara kirap dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menyesuaikan dengan selesainya pidato pertama sang raja. Untuk kelancaran acara, jalan Supit Urang dan area dalam keraton tersebut telah ditutup dan petugas keamanan juga mengalihkan arus lalu lintas bagi pengguna jalan di sekitar lokasi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya terkait dengan jumenengan. Tribunner sehari sebelum jumenengan Pakubuwono 14 Purboyo digelar, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan meminta agar menunda upacara penobatan pada Jumat 14 November. Pihaknya meminta agar semua pihak menahan diri di tengah suasana yang masih berkabung. Sebelumnya, Panembahan Agung Tejo Wulan telah menegaskan penobatan dua kubu belum sah secara adat. Ia pun menyatakan bahwa dirinya masih berlaku sebagai raja ad interim Keraton Kasunanan Surakarta. Seperti telah diketahui menjelang pemakaman Sinuhun Pakubuwono 13 muncul dua versi mengenai penerus tahta yang akan melanjutkan kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta Rabu 5 November. Adapun KGPAA Hamangkunegoro telah menyatakan ia telah berdiri sebagai Pakubuwono 14 di depan jenazah ayahnya sebelum diberangkatkan. Lalu berselang beberapa hari, Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono 14, yaitu penerus tahta Keraton Solo pada Kamis 13 November di Sasana Handrawina. Panembahan Agung Tejo Wulan mengungkapkan mulanya ia hadir untuk mempertemukan sejumlah kerabat dalam, namun setelah pertemuan tersebut tiba-tiba ia diminta duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Lalu KGPH Hangabehi muncul dengan ageman agung yang merupakan pakaian raja. KGPH Hangabehi sungkem kepadanya dan dimulailah prosesi adat penobatan Sinuhun Pakubuwono 14. Menurut Tejo Wulan, lantaran datang dalam keadaan tidak tahu, ia tidak bisa berkutik saat KGPH Hangabehi sungkem kepadanya untuk meminta restu, mengingat acara tersebut dihadiri banyak orang. Lantas sebagai sesepuh, Tejo Wulan pun akhirnya memberi restu kepada KGPH Hangabehi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya,
Ya, di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kini terpecah menjadi dua tribuners. Adapun pemicunya, dua putra kandung Raja Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, mengklaim tahta sebagai Raja Surakarta berikutnya atau Pakubuwono XIV. Kedua putra Pakubuwono XIII yang mengikrarkan diri sebagai penerus tahta adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi. Dilansir dari wartakotalive.com, KGPH Purbaya itu merupakan putra bungsu Pakubuwono XIII dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. KGPH Purbaya telah diangkat sebagai putra mahkota oleh Pakubuwono XIII pada tahun 2022. Kemudian mengikrarkan diri sebagai SISKS Pakubuwono XIV tak lama setelah ayahnya wafat. Diketahui ikrar KGPH Purbaya sebagai penerus Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini didukung oleh sejumlah kerabat dan pengageng keraton. Putra Pakubuwono XIII lainnya yang mengikrarkan diri sebagai raja pertama adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi. Sebelumnya, KGPH Hangabehi dikenal sebagai KGPH Mangkubumi. Pihaknya merupakan putra tertua Pakubuwono XIII dari istri kedua. Dinobatkan sebagai SISKS Pakubuwono XIV oleh lembaga Dewan Adat dan sebagian kerabat dengan alasan bahwa putra laki-laki tertua berhak mewarisi tahta sesuai adat. Keraton Kasunanan Surakarta kembali dilanda ketegangan setelah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi tiba-tiba dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV oleh lembaga Dewan atau LDA pada Kamis 13 November tersebut. Penobatan tersebut sontak memicu kekisruhan baru karena hanya berselang beberapa hari setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau Gusti Purbaya yang telah lebih dulu menyatakan diri sebagai penerus tahta yang sama. Situasi semakin memanas ketika Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai, kakak kandung Gusti Purbaya, mendatangi Handrawinah, lokasi berlangsungnya penobatan Gusti Mangkubumi, yakni atau gelar lain dari KGPH Hangabehi. Dengan suara bergetar menahan emosi, GKR Timur menyampaikan kekecewaannya atas langkah LDA yang dianggap mengulang konflik suksesi Pakubuwono XIII sebelumnya. Menurutnya, penobatan mendadak terhadap Gusti Mangkubumi itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan internal keluarga. Jadi seluruh putra-putri Pakubuwono XIII sebelumnya telah menyepakati bahwa Gusti Purbaya ini adalah penerus tahta Keraton Solo. Acara akan dimulai jam 10, itu nanti ada upacara di dalam keraton, khususnya di Malam Agung. Kemudian akan dilanjutkan miyos dalem dari Prabu Suyoso Binayangkare upacara keprabun dalem tumuju datang Siti Inggil. Jadi Pakubuwono XIV akan berjalan ke arah Setinggil pada jam 10.49. Setelah itu dilanjutkan jam 11.05 diperkirakan sampai Setinggil. Nanti beliaunya akan jumeneng di Bangsa Manguntur Tangkil. Nanti dilanjutkan sumpah atau sabdo dalem, baru akan ada bangsa yang berbunyi itu menandakan penghormatan, itu nanti bangsunya namanya munggang. Kemudian setelah itu beliaunya akan duduk sebentar, kemudian jam 11.50 akan tindak untuk melanjutkan kirap. Setelah itu tamu-tamu yang hadir, karena di sana kita juga mengundang beberapa tamu, pejabat, bahkan kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Sultan Ngarso Dalem akan ikut hadir. Nanti tamu-tamu setelah Pakubuwono XIV
kirap, tamu-tamu akan kami persilakan untuk Kembul Bujono atau Dahar di Sasono Ndrowino. Untuk setelah itu untuk jam 12 itu akan rutenya jam 12 kan nanti lampah-lampah kirap itu dari Sasono Sumeno itu rutenya adalah alun-alun Lor, kemudian Geladak, Telkom, Loji Wetan, Perempatan Baturono, Perempatan Gemblegan, atau Kusumosari Nonongan itu, setelah itu Kusumosari Nonongan, Geladak, kemudian alun-alun kembali lagi ke Padalarang. Jadi rutenya seperti ketika kirap Suro. Kemudian setelah itu diperkirakan jam 2 itu sudah mundur ke Kedaton, lewat Sidihinggil lagi, baru kemudian ke Kamandungan, Sri Penganti, dan kembali ke dalam Ageng Prabu Suyoso. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.